semuanya. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di program Berkat. Belajar kebenaran Tuhan by Pelangi Kristus. Kembali lagi episode ini bersama dengan saya, Diki Abraham. Dan pastinya kita akan berbincang bersama dengan Ibu Magda. God bless you. Shalom Bu Magda. Shalom. Senang sekali kita ketemu lagi. Gini, Bu Magda. Beberapa waktu lalu saya itu mengikuti sebuah pemaparan hasil kuesioner yang diberikan kepada siswa baik SMP, SMA. Itu berkaitan tentang bagaimana pergumulan spiritualitas mereka, tentang iman percaya mereka kepada Tuhan. Dan ada sebagian besar itu dari penelitian itu, kuesioner itu disimpulkan bahwa anak-anak mengalami berbagai macam tantangan, pergumulan pada masa kini. Tantangan pergumulan ini istilahnya menjadi begitu berat untuk mereka mempertahankan keyakinan mereka, iman mereka, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang dari kecil sudah diajarkan dan kemudian tererosi gitu. Jadi kalau menurut Ibu Magda, kita nih baik sebagai pendidik Kristen, sebagai guru, atau mungkin ini juga disaksikan oleh orang tua, hal apa yang perlu kita lakukan untuk menolong anak-anak ini dalam pertumbuhan iman mereka? Gitu sih. Supaya mereka tetap setia dan bisa melawan godaan. Ya, begitu. Memang begini, kita harus benar-benar sadar bahwa dunia ini bukan tempat yang aman buat anak-anak Tuhan. Karena di dalam Matius 10 ayat 16 Tuhan Yesus yang mengatakan kan, kamu ini diutus seperti domba ke tengah serigala. Jadi kalau Tuhan ngomong begitu berarti memang benar begitu. Jadi anak-anak ini seperti domba, tidak punya taring, gitu, tidak punya cakar, tidak punya apa-apa. Tapi diutus ke tengah serigala. Nah sekarang kita lihat dari perumpamaan ini dulu supaya kita nanti bisa melihat bagaimana kita menghadapi atau mendampingi anak. Domba itu membutuhkan gembala. Jadi berarti bagaimana cara untuk menolong anak-anak supaya mereka bisa di tengah serigala. Karena faktanya memang di tengah serigala. Bukan menghindari serigala. Tapi domba itu bisa terlindungi kalau dia berada di dekat gembala. Jadi memang yang pertama harus menolong anak-anak itu punya bukan pengetahuan ya, tapi punya pengalaman pribadi Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Itu nomor satu dan paling penting. Karena kalau mereka punya pengalaman pribadi Tuhan Yesus sebagai gembala, ada relasi. Ya kalau di Injil Yohanes 10 itu dijelaskan ya, domba-dombaku mengenal aku, mendengar suaraku. Dan gembala yang baik adalah gembala yang menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya. Dan ada satu yang dikatakan Tuhan ayat 28. Dan sekali-kali mereka tidak akan binasa. Melainkan mereka akan beroleh hidup yang kekal. Jadi memang hanya gembala yang baik ini akan menjamin keselamatan mereka. Jadi bukan apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak supaya mereka tetap selamat. Tapi pertama jaminan Tuhan untuk anak-anaknya yang menjadi domba-dombanya. Untuk betul-betul mengalami. Jadi bukan mengetahui Tuhan gembala yang baik. Mengetahui Tuhan sahabat yang baik. Punya pengetahuan Alkitab. Tapi betul-betul mempunyai experience. Betul. Nah justru ini yang seringkali dilupakan. Orang tua kadang berpikir kalau anak sudah sekolah minggu, ikut remaja, pelayanan, dianggap sudah jadi anak Tuhan. Nah, bagaimana kita mengetahui anak sudah mengalami persekutuan dengan Tuhan? Ya kan? Dikatakan kan begini, domba-dombaku mendengar suaraku. Mengenal aku. Berarti bagaimana? Karena di dalam dunia ini satu-satunya yang membuat mereka bisa selamat dari serigala-serigala yang dikatakan di Alkitab seperti singa yang mengaum-ngaum.
Bukan singa yang tidur yang sekali-kali duduk, bukan. Tapi dia akan terus mencari. Jadi memang serangan ini sangat agresif, sangat jahat, dan iblis itu sangat licik. Jadi berarti bagaimana? Kita sebagai orang tua, sebagai guru rohaniwan, itu harus sesering mungkin memberikan pengalaman untuk anak itu bisa dealing sama Tuhan, gitu loh. Mengalami Tuhan. Jadi misalnya contoh nih, kalau dalam keluarga, ketika family altar, anak bukan saja diajar membaca Alkitab, tapi menghubungkan pengalaman sehari-hari dengan Tuhan Yesus. Misalnya tadi kamu di sekolah, ya, kamu belajar, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, waktu kamu mengerjakan pelajaran bagaimana kamu. Lalu kemudian orang tua memberikan komentar bahwa ketika anak-anak belajar itu Tuhan hadir. Nah, tapi kan anak-anak kan perlu mengerti bagaimana saya merasa Tuhan hadir. Waktu kamu mengerjakan soal, kamu ngantuk, kamu berdoa Tuhan Yesus, saya minta bisa segar berpikir, bisa fokus. Jadi Tuhan Yesus itu real, bukan cuma kalau doa makan, doa tidur, seperti sebuah ritual. Tapi adalah teman bercakap-cakap setiap hari. Termasuk pada waktu menghadapi hal yang membuat mereka tergoda untuk berbuat dosa. Misalnya iri sama temannya. Misalnya, Nak, pernah enggak kamu di kelas itu tiba-tiba enggak senang ketika ada anak dapat nilai bagus, kamu enggak? Coba kamu tanya sama Tuhan Yesus. Kalau sudah terima Tuhan Yesus kan berarti Tuhan di dalam hatinya. Anak diajar untuk bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Jadi self-talk, tapi talknya dengan Tuhan Yesus di dalam dirinya. Dia harus punya waktu untuk itu. Dan misalnya kalau dia merasa minder, merasa takut, memikirkan masa depan, semua percakapan-percakapan itu, ketika orang tua mau menjawab atau mau mengarahkan, itu selalu dibawa apa kata firman, Tuhan Yesus bicara apa, Roh Kudus akan menolong. Supaya bagi mereka Tuhan itu real, bukan sebuah agama. Bukan Tuhan nongkrong di surga, lalu kita datang berdoa begini, bukan. Tapi dia tuh maha hadir, dia dekat. Dan tidak harus berdoa tuh harus cari pendeta, rohaniwan, doanya lebih sakti. Tapi mereka tahu bahwa doa itu adalah domba yang datang pada gembala dan berkata, Tuhan Yesus, saya butuh Tuhan, saya sayang Tuhan. Jadi mengajar mereka berdoa yang berkata-kata, bukan rutinnya. Nah, kalimatnya bagus, apalagi dicatat dulu. Ayo sekarang berdoa, ditulis, lalu dibaca. Jadi anak-anak harus juga melihat bahwa orang tua dalam segala hal selalu melibatkan Tuhan. Mereka akan melihat. Jadi bukan begini, nak lihat papa mama ya, papa mama punya persoalan. Tapi mereka melihat, waktu papa mama ada masalah, mereka kok tenang ya. Jadi papa pulang, nak dikumpulkan. Ini prosesnya. Hari ini papa ada kesulitan dalam pekerjaan. Mungkin kita akan mengalami kerugian. Tapi kita datang sama Tuhan karena kita waktu lahir tidak bawa apa-apa. Kata Alkitab, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang menguatkan. Mari kita berdoa minta kekuatan Tuhan. Jadi ini contoh-contoh ya. Selama Tuhan itu real, waktu anak nanti menghadapi hidup, godaannya kan banyak. Kesenangan dari diri sendiri. Jangan bilang dari luar, dari diri sendiri. Ingin nikmat, ingin senang, ingin diterima komunitas, ingin populer, pengakuan, pencitraan, ingin kaya, ingin kelihatan cantik. Ada sangat banyak keinginan. Itu perlu didialogkan dengan orang tua. Hal-hal apa yang bisa menggoda anak untuk jatuh? Satu, ketika ingin punya teman banyak lalu kompromi. Dua, ketika temannya melakukan hal-hal yang tidak senonoh, tidak beretika, tapi komunitasnya begitu. Bagaimana supaya anak bisa bertahan? Bukan dinasihati, awas ya nak ya, jangan sampai, bukan, tapi diberitahu bagaimana Tuhan mencintai, Tuhan sudah menebus kamu, Tuhan sudah memberikan kamu hidup yang baru. Jika kamu tergoda, kepengen, misalnya laki-laki ya kan banyak godanya ke pornografi. Walaupun sekarang perempuan juga.
Lalu ada yang gini, ini kamu enggak mau nonton pornografi, kamu enggak ngerokok, kamu enggak minum, kan gitu tuh. Kamu banci. Nah, gimana kalau ada yang begitu? Itu perlu ada simulasi. Jadi apa yang bisa menjadi godaan itu orang tua boleh mendialogkan dengan anak. Dan kalau anak itu terganggu lalu punya pikiran yang tidak terlalu baik, dia harus juga berani untuk cerita. Wah, kok saya kok kepingin lihat ya teman-teman tuh pada nonton gitu-gitu. Kenapa saya enggak? Kalau sekali aja bagaimana? Nah, kalau dia bisa jujur ngomong begitu, orang tua bisa mengarahkan. Bukan diancam, awas ya, tapi diberitahu. Nah, keinginan itu sebenarnya didorong oleh nafsu dosa. Apa yang membuat kamu pengen, ya kan? Kalau kamu ingin tahu tentang pendidikan seks, bisa baca buku yang baik, bisa percaya papa mama. Kalau di Pelangi Kristus malah diajarkan sesuai dengan usia anak, dengan sehat, dengan baik secara kudus, ya, mengajarkan tentang personal holiness. Tapi sekali lagi, semua sudah diajarkan. Tapi kalau tidak didiskusikan, tidak dibahas, anak itu sembunyi-sembunyi nanti. Dia akan bersandiwara, dia akan pakai topeng. Enak Tuhan, sampai ketahuan. Padahal dia mungkin sudah jatuh sangat dalam. Jadi orang tua mungkin juga ada baiknya cerita dulu, papa juga pernah sembunyi-sembunyi merokok. Tapi akhirnya menyesal. Kenapa dulu kok enggak ngikut kata-kata opa? Ya, bahwa ternyata sembunyi-sembunyi sepertinya senang. Kenapa? Bisa melanggar tuh kadang-kadang bisa merasa senang. Ya, orang berdosa kan begitu. Tapi kemudian setelah melalui waktu menyesal. Karena itu merugikan. Kisah-kisah jujur dari orang tua, kegagalan, itu bisa menolong anak untuk cerita. Iya Pak, aku juga sudah merokok. Dan anak itu masih kelas 4 SD. Karena kalau kita nih mau buka-bukaan, anak yang kelihatannya tampangnya baik, ternyata dia bergumul dengan pornografi, ya kan? Nah, jadi ada banyak hal ya. Pertama, keseriusan orang tua tentang hidup anak, bahwa kita ini semua pengantinnya Tuhan Yesus. Nah, pengantin itu harus hidup dalam kesucian. Kamu lihat tuh pengantin pakaiannya putih, itu menggambarkan kesucian. Kita ini pengantinnya Tuhan Yesus, maka kita memang harus suci. Tapi godaannya banyak. Video, kadang-kadang kita handphone tuh tidak usah di apa-apa datang iklan yang bajunya kayak gitu-gitu, waduh, ya kan? Terus gimana? Nah, kamu kalau rasanya tergoda, boleh ngomong sama papa. Nah, yang begitu-begitu mungkin harus dibuka. Walaupun itu tidak menjamin bahwa anak itu akan jujur selalu. Saya ingat cerita ada seorang ibu pendeta yang sangat baik, keluarga yang sangat saleh. Anak ini waktu kecil mengalami sebuah pengalaman yang membuat dia kemudian pada waktu remaja dia butuh perhatian, butuh pengakuan, dan dia ragu-ragu tentang Tuhan Yesus. Akhirnya dia jatuh pada merokok, pergaulan bebas, sampai kemudian dia meninggalkan Tuhan. Dan dia minta pergi dari rumah orang tuanya. Memang tidak terjadi di Indonesia. Dia minta pergi dari rumah orang tuanya. Orang tuanya ini hancur hati, karena ini keluarga baik-baik. Anaknya masih remaja sudah merokok, perempuan ini. Tapi pada waktu mereka terus berdoa, memang doa orang beriman tuh powerful sekali ya, karena Tuhan yang menggerakkan hati orang tua terus berdoa. Kira-kira entah 5-6 tahun, pintunya diketok, anaknya pulang, hamil, lalu bilang, Papa, Mama mau terima saya apa enggak? Dipeluk, enggak usah pakai omongan. Dipeluk, enggak tanya siapa, enggak tanya apa-apa. Kalau anak itu diterima. Kemudian anak itu bertobat. Karena dia diterima orang tuanya, dia kembali datang kepada Tuhan Yesus. Dia sudah tersesat jauh. Dia kurang lebih 4-5 tahun lah. Dia sudah meninggalkan sejak usia berapa? SMA, masih kelas 10. Meninggalkan rumah. Ya seingat cerita saya lalu, ditanya, kenapa nak kok kamu sampai begitu? Gitu? Ternyata pada waktu dia di sekolah minggu, karena dia anak pendeta, waktu Natal kan bisa dapat hadiah. Nah, hadiahnya sudah disediakan untuk semua, guru menyediakan hadiah cadangan. Tapi anak-anak kecil kan senang kalau Natal, datanglah anak-anak baru datang. Kadonya kurang. Terus anak ini karena dianggap anak pendeta, dibilangi,
kamu anak pendeta ya, ngalah ya. Hadiahnya dikasihkan anak baru yang tidak dapat hadiah. Tahun depan Natal terulang lagi. Terus dia bilang gini, tidak bahagia jadi anak pendeta. Jadi anak Tuhan tuh sepertinya harus mengalami hal yang tidak adil. Kenapa kok hak saya diambil? Dan dia menyimpan rasa marah. Itu yang membuat dia akhirnya bisa jatuh. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan anak itu bisa jauh, bisa jatuh, bisa marah, bisa kecewa, melihat contoh orang tua yang tidak konsisten, pengaruh teman, dan tidak berani jujur. Tapi akhirnya anak perempuan ini setelah bertobat, dia kemudian dipakai oleh Tuhan, dia mendapatkan seorang pemuda yang mau menerima dia apa adanya. Dan mamanya bilang, Mak, Mama izin ya ceritamu Mama sampaikan, supaya kita selalu ingat, tidak ada jaminan di luar Tuhan Yesus. Jadi setiap anak harus dibekali, dunia ini jahat. Kamu seperti domba diutus ke tengah serigala. Jaga dirimu baik-baik. Nah, Papa Mama terus mendoakan kamu, doa orang tua sampai akhir hayat hidup kita. Gitu. Wow. Terima kasih banyak Bu Magda. Tapi Bapak Ibu, teman-teman semua, memang sesi yang kali ini itu banyak sekali pointersnya, banyak hal-hal yang penting yang kita diingatkan. Yang pertama tadi memang Tuhan Yesuslah gembala satu-satunya. Jadi baik kita semua, baik orang dewasa maupun anak-anak, perlu memiliki hubungan yang dekat dengan gembala. Tadi kita mendengar kebenaran firman Tuhan bahwa domba itu mengenal. Gitu. Domba itu turut taat dan gembala itu selalu menjaga. Dan juga kita diingatkan bersama bahwa Papa Mama, orang tua, mungkin juga kakek nenek atau wali itu perlu memiliki hubungan yang dekat dengan anak-anak. Sehingga ketika ada pergumulan, ketika ada sesuatu, anak-anak dengan lebih mudah, lebih cepat untuk bercerita. Memiliki tempat yang aman. Benar. Anak dapat bercerita tentang pergumulan hatinya, pergumulan hidupnya. Papa Mama juga belajar seperti halnya Tuhan Yesus. Mendengarkan dan mengasihi. Ibu tadi sempat bilang tentang, saya ingat tentang anak yang anak bungsu, anak yang hilang gitu ya. Gitu. Ya, nanti mungkin bisa dilihat lagi pastinya. Ada banyak hal tadi Ibu sudah menjaringkan. Kami semua berdoa kiranya teman-teman semua, Bapak Ibu saudara sekalian, terus juga menjadi teladan iman, pengharapan, kasih buat anak-anak. Bukan cuma ketika berdoa, ketika di jalan, ketika berbincang, dimanapun, seperti halnya yang disebutkan di Ulangan. Terima kasih banyak sudah bersama dengan kami pada sesi kali ini. Ya, sampai jumpa di program Berkat Belajar Kebenaran Tuhan berikutnya. Baik, Pelangi Kristus. Tuhan Yesus memberkati.